Bulan ini kita membahas tentang riset, tentang mengatur ulang. Ya, kalau saya rasa topik yang bagus banget di awal tahun kita evaluasi. Apa sih yang perlu diperbaiki di sepanjang tahun 2025 mungkin. Dan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2026 ini. Kita perlu mengatur ulang, setuju saudara? Kita perlu melihat, mengecek apa yang sedang kita jalani. Kalau minggu pertama kemarin tentang berhala, ya bagus banget tentang berhala. Saya percaya bahwa gini loh, berhala itu sedang menghalangi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, betul? Berhala itu sedang merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena ternyata gini, berhala itu membuat kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan kepengennya kita sendiri apa. Kita udah gak mikirin lagi apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Sebenarnya waktu Tuhan menyelamatkan kita, tujuannya apa sih? Gitu. Kita udah gak fokus lagi ke sana, tapi kita sibuk dengan berhala kita. Kita sibuk dengan hidup kita sendiri. Makanya ayo kenali, ayo akui berhala dalam kehidupan kita. Ayo selesaikan bersama dengan Tuhan, sadari, jujur sama diri sendiri. Saya pernah sharing di salah satu home tentang berhala ini. Dia bilang, Pak, berhala tuh gak kerasa. Masa saya bilang gak kerasa? Gak kerasa katanya. Saya cuma mau bilang, ayo jujur sama diri sendiri. Kalau berita tentang berhala hari-hari ini sedang dibicarakan di CLCC, saya berharap gini loh. Ini bukan cuma sekedar pengajaran. Amin saudara? Tapi membuat kita mau mengecek ke dalam. Jujur sama diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang hati. Ternyata kita pun perlu mengeset ulang. Kita perlu melihat ulang kedalaman hati kita. Kita gak cuman memperbaiki apa yang akan kita lakukan. Tapi coba dicek hari ini tentang hati kita. Ayatnya, ayat yang sudah sering kita dengar tentunya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya suka kata terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Kehidupan tuh mempunyai arti gak cuma sekedar hidup secara fisik. Tapi bicara tentang kualitas hidup. Tentang bagaimana kehidupan dijalani. Itu semuanya berawal dari hati. Kehidupan saudara boleh menjadi berkat. Atau saudara boleh memikirkan diri saudara sendiri. Itu semuanya berasal dari hati. Dari hati terpancar kehidupan. Makanya pemulihan, tadi juga sudah disinggung. Pemulihan itu harusnya berasal dari dalam terlebih dahulu. Ketika kita dipulihkan, keluarga kita harusnya menjadi tempat. Menjadi orang-orang yang paling merasakan pemulihan yang terjadi atas hidup kita. Hati menjadi penting untuk kita perhatikan. Apakah firman saat teduh khotbah yang kita dengar mungkin setiap hari di YouTube, di gereja. Pertanyaannya gini, semua benih itu waktu dilempar ke dalam hati kita membawa perubahan gak dalam kehidupan kita? Saudara ingat tentang perumpamaan seorang penabur? Matius 13, nanti saudara bisa baca ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Dan benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan. Saudara tahu itu? Di tanah berbatu, di semak gitu ya. Dan di tanah yang baik. Di semak berduri dan di tanah yang baik. Nah, saya tertarik dengan benih yang jatuh di tanah berbatu, saudara. Ini ayatnya, Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Saudara familiar dengan itu? Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya tertarik dengan gini, orang yang menerimanya dengan gembira. Wah, khotbah ini bagus banget nih. Khotbahnya cocok banget buat gua. Wah, renungan ini memberkati banget. Ini pas banget nih dengan keadaan saya hari ini. Sudah pernah ngalamin yang gitu-gitu? Kita menerimanya dengan gembira. Tapi firmannya selanjutnya apa? Dia tidak berakar dan sebentar saja lalu pergi, nggak ada.
Seringkali kita berpikir bahwa dengan semakin banyaknya yang kita lihat, firman yang kita baca, itu membuat hati kita menjadi gembira. Tapi pertanyaannya gini, apakah firman-firman itu menjadi berakar enggak dalam hati kita? Kita hanya senang sampai dengan gembira. Bagus khotbahnya, wah firmannya bagus. Kita hanya senang sampai di situ. Tapi ketika tekanan muncul karena kita mendengar firman dan kita mau melakukannya, ternyata gini loh, enggak semudah itu ya melakukan firman. Sepertinya sih bagus, tapi waktu kita mau melakukannya ternyata enggak gampang. Dan itu yang membuat akhirnya gini, udahlah besok lagi aja. Kita terima lagi firman yang lain. Padahal firman yang itu tidak pernah berakar dalam hidup kita. Kita terima lagi firman yang lain. Kita baca lagi, kita terima khotbah yang bagus lagi. Hati menjadi tempat yang menentukan pertumbuhan benih firman yang ditabur. Setuju saudara? Firmannya saudara sudah tidak usah ragukan. Firman itu kebenaran, benih yang ditabur itu benih firman itu yang terbaik. Tapi pertanyaannya gini, apakah tanah yang kita miliki itu membuat benih itu bertumbuh enggak? Atau hanya lewat saja? Pertanyaannya bukan di benih, tapi apakah tanah itu menjadi tanah yang subur enggak? Supaya benih itu bisa bertumbuh dan berakar. Masalahnya ayat yang tadi bilang, kita hanya menerimanya dengan gembira dan tidak berakar. Makanya itu semua menjadi lewat. Bukan hanya tentang banyaknya firman, tapi kualitas hati menjadi hal yang penting untuk kita periksa. Setuju saudara? Dan hari ini kita mau sama-sama periksa. Gimana sih keadaan hati kita? Apakah sudah sekian banyak khotbah yang kita dengar? Sudah banyaknya ayat yang kita dengar? Apakah hati kita menjadi hati yang subur gak sih? Untuk benih itu bisa tumbuh. Dan Daud mengerti itu. Makanya ayatnya ini Mazmur 139. Ayat 23 dan 24 kita akan bahas ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat ini bicara gini loh, Daud mau bilang gini, gak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Setuju saudara? Tuhan tahu semua kedalaman hati kita. Tuhan tahu semua yang kita tutup-tutupi dari pasangan kita. Tuhan tahu. Buat Tuhan gak ada yang tersembunyi. Tapi Daud punya pemikiran gini. Ayo Tuhan selidiki aku. Tuhan uji aku. Karena Daud pikir gini loh. Keterbukaannya sama Tuhan. Dia yakin banget. Bukan menuju kepada penghukuman. Tapi pada pemulihan. Waktu Tuhan membukakan dosa-dosanya Daud cuma percaya gini, bahwa Tuhan itu akan memulihkan kehidupan saya. Ada banyak dosa, ada banyak hal yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Yang membuat pada akhirnya gini, kita gak mau terbuka sama Tuhan. Kita jadi ucing-ucingan sama Tuhan. Saya cuma mau bilang, Tuhan tahu semuanya. Amin saudara? Tuhan tahu, makanya gini, waktu kita datang sama Tuhan, ayo jujur. Jujur, tujuannya gini loh, supaya kita bisa pulih. Ya. Nah, hal pertama yang perlu ada waktu kita datang sama Tuhan bicara tentang kerendahan hati. Waktu kita sombong, kita gak mau dikoreksi. Tapi saya berharap tahun ini kita mau mengawalinya dengan kerendahan hati. Dalam arti gini, izinkan Tuhan masuk ke dalam. Daud bilang, selidiki aku Tuhan, ujilah aku. Itu hal yang sama yang harusnya kita lakukan hari ini. Amin saudara. Karena gini loh, Daud tahu bahwa Tuhan mengecek itu bukan cuma sekedar dosa yang kelihatan. Tapi ada dosa-dosa yang di kedalaman hatinya yang dia masih tutupi. Nah seperti kita tahu bahwa dosa ada yang namanya dosa perbuatan. Dosa yang tindakannya tuh kelihatan secara langsung. Mencuri lah, menipu, selingkuh, yang gitu-gitu ya. Kelihatan secara langsung. Dan untuk itu, jadilah rendah hati untuk berubah. Sepertinya buat saya gini, gak usah sampai diselidiki sama Tuhan. Itu kelihatan dosanya.
Jadilah rendah hati untuk berubah. Amin saudara. Jadilah rendah hati. Karena ini orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa seringkali lebih dekat kepada kasih karunia daripada orang-orang yang menganggap diri mereka benar. Orang yang sadar bahwa dirinya salah, dirinya berdosa akan lebih mudah menerima anugerah pengampunan. Setuju saudara? Tapi ada orang yang udah ketahuan salah, selingkuh ketahuan, jadi galak, jadi lebih marah. Loh, itu akan menjauhkan kita dari kasih karunia, akan menjauhkan kita dari anugerah pengampunan. Kalau dosa kelihatan, sudahlah. Jadilah rendah hati untuk mengaku, jadilah rendah hati untuk berubah. Amin saudara? Udah gak usah pusing, gak usah ditutup-tutupi. Nah tapi ada ini. Dosa motivasi. Dosa motivasi adalah tersembunyi dalam hati. Dosa yang tidak disadari dan seringkali tersembunyi di balik perbuatan baik. Sudah pernah ngalamin yang gini? Pelayanan sih. Berbuat baik sih. Tapi tujuannya kan untuk identitas kita. Gue pelayanan nih. Berbuat baik sih. Tapi tujuannya kan supaya gue nih. Kalau Pastor Andi bilang semuanya tentang aku. Doanya supaya keluargaku, usahaku, apalagi pelayananku, semuanya tentang aku yang didoakan. Dan itu tidak terlihat, itu tersembunyi. Mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan Daud itu mengerti ini. Makanya kata selidiki itu bicara tentang seperti hakim yang sedang menginterogasi. Artinya tuh gitu. Arti kata menyelidiki itu bicara tentang hakim yang terus bertanya. Dia pengen tahu kedalamannya. Jadi bukan cuma sekedar dosa perbuatan, tapi dosa motivasi pun Daud pengen Tuhan selidikilah. Apa yang salah, apa yang harusnya kita perbaiki. Karena seringkali kan gini saudara. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Setuju gak saudara? Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita kan selalu kelihatan benar di depan orang saudara. Kita kan selalu pengen kelihatan baik di depan orang. Apapun yang kita lakukan kita pandang benar. Tapi pertanyaannya gini, yakin seperti itu? Izinkan Tuhan menguji hati. Terkadang orang lain atau kita sendiri pun sepertinya gak bisa mendeteksi itu. Gimana cara mengujinya? Izinkan firman berbicara sama kita. Makanya waktu ada disiplin rohani, baca firman, baca renungan, itu tujuannya supaya kita bisa mengecek kedalaman hati kita. Bukan cuma sekedar kejar setoran, enggak ada gitu maksudnya. Tujuannya supaya kita bisa mengecek ke dalam. Bagaimana kita bisa mengecek dengan kebenaran apa kita bisa mengecek hati kita kalau tidak dengan firman. Setuju gak saudara? Dengan kebenarannya siapa? Makanya perlu kita bergaul dengan firman, kita perlu mengalami perjumpaan sama firman. Tapi tujuannya gini loh, supaya kita bisa lihat apa yang ada di kedalaman hati kita. Kita pandai membenarkan semua perbuatan kita. Tapi saya berharap pertobatan sejati bukan hanya berhenti dari dosa perbuatan, tetapi bertobat dari motivasi hati yang berdosa. Setuju saudara? Ada dosa perbuatan, ada dosa motivasi. Ini dosa motivasi itu seringkali tidak terlihat. Karena kita membungkusnya dengan perbuatan baik dan orang bisa nggak tahu motivasi hati kita. Kita bisa melakukan semua yang baik dengan motivasi yang jahat. Kita bisa bikin semua yang baik tapi motivasinya hanya untuk diri kita sendiri. Itu bisa kita lakukan. Dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Daud tahu kelemahan dirinya. Dia membiarkan Tuhan untuk mengkoreksi sampai ke dalam. Kalau tadi ayat yang ke-23, nah ini ayat yang ke-24, Mazmur 139, ayatnya yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya tertarik dengan kata jalan. Jalan itu direct. Artinya tuh arah hidup, cara hidup. Jalan tuh bicara tentang cara hidup. Nah jadi Daud tuh tidak sedang berkata, Tuhan tunjukkan dosaku, kesalahanku saja. Tapi Daud mau bilang gini,
apakah jalan yang sedang aku jalani sekarang itu serong gak sih? Serong itu kan lebih kayak miring gitu saudara. Apakah jalan yang sedang kita jalani itu serong gak ya? Miring gak ya? Daud mengizinkan Tuhan mengkoreksi itu. Daud mengizinkan Tuhan. Dan arah hidup itu selalu lahir dari kondisi hati kita. Setuju gak saudara? Waktu hati kita kacau, waktu hati kita kotor, hati kita jahat, jalan hidup kita akan melenceng. Arah hidup kita akan gak jelas. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, saya yakin kita sedang membangunnya ke arah yang baik. Setuju saudara? Kita pengen dong keluarga kita punya arah yang baik. Kita pengen dong bisnis kita juga punya arah tujuannya tuh baik. Kalau kemarin Pastor Andi bilang tentang start from home, tentang keluarga, mungkin kita mau sama-sama merenungkan. Keluarga kita sedang menuju arah yang baik atau enggak ya? Dalam setiap pemberkatan rumah, saya ada beberapa kali sharing tentang gini. Bahwa rumah itu selalu punya cerita yang akan dikenang di sepanjang kehidupan kita. Saudara sadar itu? Saya masih ingat dengan jelas bagaimana papa saya pukul mama. Bagaimana papa saya lempar gelas. Kata-kata kotor yang keluar, kasar. Saya masih ingat dengan jelas. Padahal itu kejadiannya sudah 40 tahun yang lalu. Rumah selalu punya cerita yang akan selalu dikenang. Pertanyaannya gini, apa yang sedang kita lakukan di dalam rumah kita? Karena itu sedang menentukan arah keluarga kita nanti ke depan. Apa yang sedang kita wariskan untuk anak-anak kita? Kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, penuh dengan kekerasan, atau sebaliknya? Ada banyak praktek kasih di situ, ada banyak firman yang dibagikan di situ. Saya cuma mau bilang itu yang akan mereka bawa di sepanjang hidup mereka nanti. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keluarga macam apa yang akan nanti terbentuk. Setuju saudara? Arah hidupnya itu kelihatan. Makanya jalan derek itu bicara tentang itu. Cara kita hidup dan arah kita mau kemana nanti. Itu bicara tentang jalan. Maka perenungannya, apakah jalan kita lagi serong gak ya? Jangan-jangan gini loh. Setelah 20 tahun nanti baru, waduh salah ya. Serong. Kita sedang tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Makanya perlu sama-sama kita renungkan yuk. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Jadilah rendah hati untuk Tuhan mengizinkan menegur kita. Amin saudara? Jadilah rendah hati, jangan keras-kerasan sama Tuhan. Makanya doa terakhirnya Daud dia bilang gini, tunjukkan bukan tentang Tuhan tunjukkan kesalahanku. Enggak. Tapi bicara gini, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jalan yang kekal itu bicara tentang jalan yang dipimpin sama Tuhan. Jalan kekal itu artinya gitu. Jalan yang dipimpin sama Tuhan. Daud tahu persis bahwa hanya Tuhan yang bisa menuntun kehidupannya. Daud tahu persis bahwa hanya Tuhan yang bisa membawanya kepada kekekalan. Tapi kan ini yang terjadi sama kita. Kita senang diampuni. Setuju saudara? Kita senang diampuni. Tapi kita tidak suka dituntun. Kita gak suka diarahkan. Gak suka saudara. Kita senang kalau bicara tentang pengampunan. Kita senang. Tapi kalau dituntun, diarahkan, kita gak mau. Daud tahu persis apa yang ada dalam hatinya. Makanya waktu dia bilang, jalanku serong gak ya? Tapi tolong Tuhan tunjukkan jalan yang kekal itu seperti apa. Dia punya kerendahan hati buat seperti itu saudara. Dia gak berpikir lagi tentang maunya dia, tapi bicara tentang gini. Oke Tuhan, sekarang Tuhan maunya apa? Aku ikut. Makanya pertanyaannya bukan apakah Yesus Tuhan.
Tetapi apakah Yesus sudah jadi Tuhan dalam hidup kita? Itu jadi penting saudara. Kadang kita berdebat Yesus Tuhan bukan ya? Bukan. Yesus tuh jadi Tuhan gak dalam hidup kita? Karena gini loh, waktu Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, harusnya di hidup kita, keputusan-keputusan yang kita buat, itu sesuai dengan firman. Amin saudara? Bukan lagi kepengen kita, bukan lagi apa yang kita mau. Sama-sama kita renungkan, apakah Yesus itu jadi Tuhan gak ya buat hidup kita? Ataukah saya masih pengen jadi Tuhan untuk diri kita sendiri? Saya cuma mau bilang, dibutuhkan kerendahan hati saudara. Untuk mengizinkan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Amin saudara. Izinkan Tuhan mengkoreksi kedalaman hati kita. Dan putuskan untuk hidup mau dituntun sama Tuhan. Itu bicara jalan yang kekal. Itu poin pertama, bicara tentang kerendahan hati. Dan yang kedua, kenapa sih kita perlu dikoreksi? Kita perlu dikasih tahu, kita perlu dibentuk. Supaya gini loh, supaya hati kita tuh bersih saudara. Supaya hati kita tuh benar, jadi orang tuh benar. Setuju gak sih saudara? Karena dia bilang gini, Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau saudara baca cerita itu, orang-orang tuh sedang membahas tentang, lu kalau makan tuh harus cuci tangan, harus bersih. Yesus cuma mau bilang gini, problem manusia itu bukan yang kelihatan di luar, tapi apa yang ada di dalam hati. Karena apa yang ada dalam hati akan keluar dari mulut dan itu yang menajiskan orang. Tapi kan kita sekarang sibuk dengan apa yang ada di luar. Betul saudara? Kita pengen terlihat baik, kita pengen semuanya baik. Gak ada yang salah dengan itu saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak sama-sama gini loh. Kita mengecek kedalaman hati kita. Sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita? Hati yang bersih atau hati yang kotor? Hati itu punya arti kata pusat kehidupan. Pusat kehendak, keinginan terdalam. Itu hati. Makanya waktu hati kita kotor, firman Tuhan tadi bilang pikiran kita jadi jahat. Deketin orang tujuannya selalu aja ada maksudnya. Pelayanan selalu aja ada maksudnya. Pikirannya jadi jahat. Apa-apanya diukur dengan aku. Untungnya apa buat saya? Perkataan yang keluar cenderung menyakiti. Diajak ngomong apa dikit, nyelekit ngomongnya. Ngehina, merendahkan. Capek ngomongnya. Respon yang keluar cenderung melukai karena kasar. Seringkali kasar. Keputusan yang kita buat juga gak mikirin orang lain, hanya mikirin diri sendiri. Saudara tahu bahwa kedalaman hati kita itu suatu hari akan keluar dari mulut kita. Setuju? Apa yang ada dalam hati akan keluar lewat mulut. Saudara pernah ketemu mungkin orang-orang yang terlihatnya rohani, tapi kalau ngobrol kayaknya merendahkan banget, kayaknya nyebelin banget. Saudara pernah ketemu orang-orang gitu? Sementara kalau ngobrol firman terus. Agak membingungkan saudara. Karena seharusnya apa yang ada dalam mulut kita itu berasal daripada hati. Perkataan kita adalah cerminan hati kita. Tapi seringkali kita juga menyalahkan orang lain. Ya Pak, saya begini kan gara-gara papa saya di rumah. Dia selalu kasar sama saya. Itu yang membuat saya jadi orang yang kasar juga sama orang. Iya Pak, kenapa saya mengucapkan kata-kata negatif? Karena mama saya itu setiap hari mengucapkan kata-kata negatif. Itu yang membuat saya jadi ikut memperkatakan hal yang negatif. Sudah pernah ketemu konseling orang-orang seperti itu? Kita merasa bahwa orang lain itu bisa bertanggung jawab atas keadaan kita hari ini. Almarhum Ko Andreas SW, dia bicara seperti ini. Iblis itu nyampah setiap hari dalam hidup kita.
Iblis berupaya menjadikan hati kita sebagai tong sampah. Dikotori dengan perkataan negatif dari orang sekitar kita. Orang tua kita, teman kita, bahkan pembina rohani kita mungkin memperkatakan hal-hal yang negatif sama kita. Tapi kalau kita sadar bahwa hati kita bukan tong sampah, maka kitalah yang memutuskan apakah kita mau menerimanya atau tidak. Kita punya kuasa untuk menerima atau tidak semua perkataan negatif yang dilemparkan sama kita. Tapi selama kita hidup hanya nyalahin orang, maka hati kita akan tetap kotor. Waktu kita gak mau menyadari kebersihan hati kita menjadi sesuatu yang penting dan itu menjadi tanggung jawab saya secara pribadi. Sadari, iblis melemparkan semua sampah-sampah, tapi bukan berarti gini loh, kita pasrah menerimanya. Saya cuma mau bilang, kita punya kuasa untuk menolaknya. Amin, saudara? Kita punya kuasa untuk menolaknya. Makanya kebersihan hati kita adalah tanggung jawab kita. Orang lain tidak bertanggung jawab atas hati kita. Setuju, saudara? Jangan salahkan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga hati kita. Kita punya kuasa untuk menolaknya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat yang sering juga kita dengar hari-hari ini bahwa betapa liciknya hati. Bahkan mungkin kita sendiri sering tertipu oleh hati kita sendiri. Saya kan masih pelayanan Pak, saya masih berbuat baik Pak. Saya masih baca firman, saat teduh saya masih komplit Pak. Lakukan itu, gak ada masalah dengan itu. Tapi pertanyaannya gini, posisi hati kita ada di mana? Apakah waktu kita melakukan semua disiplin rohani itu hanya untuk membuat kita merasa jadi lebih baik? Atau karena kita punya kerinduan untuk mengenal firman? Daripada ditanyain sama home leader, udahlah cepet aja bikin. Apa sih motivasi kita membaca firman? Saya berharap gini loh, perjumpaan kita dengan firman membuat hati kita jadi bersih. Kenapa hati kita bersih? Karena gini loh, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita kotor, yang keluar dari mulut kita akan kotor. Tapi kalau dalam hati kita banyak firman, penuh dengan firman, yang keluar akan firman. Bukan supaya kejar setoran, bukan supaya kita terlihat baik di antara teman-teman kita yang lain. Gak ada hubungannya saudara. Gak ada hubungannya dengan itu. Kita seringkali fokus pada penampilan luar, tapi mengabaikan apa yang ada di dalam. 2 poin saja, saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama tentang kerendahan hati. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Apalagi untuk dosa-dosa perbuatan yang terlihat jelas, jadilah rendah hati untuk bertobat. Amin saudara? Gak usah mengeraskan hati. Tapi ada dosa motivasi. Jadilah rendah hati juga untuk gini loh. Tuhan ujilah, selidiki aku. Caranya gimana? Baca firman. Biarlah firman itu berbicara secara pribadi buat kita. Tujuannya firman itu ada untuk menyelidiki hati kita. Aku bisa menipu diriku sendiri. Aku juga bisa menipu orang lain. Tapi yang pasti aku tidak bisa menipu Allah. Sehebat apapun saudara menutupi kelakuan saudara, saya cuma bilang Tuhan tahu. Jadilah rendah hati untuk terbuka, untuk jujur sama Tuhan. Amin saudara? Jadilah rendah hati untuk jujur sama Tuhan. Ini yang perlu diingat, bahwa orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, seringkali lebih dekat kepada kasih karunia daripada orang-orang yang menganggap diri mereka benar. Tuhan tahu dosa kita. Amin saudara?
Ayo sadari, bertobatlah di situ. Nah, yang kedua tentang kebersihan hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan dari hati timbul segala pikiran jahat. Saudara coba renungkan ini. Apa yang saudara masukkan ke dalam hati saudara akan menentukan perkataan yang keluar dalam kehidupan saudara. Sadarkah saudara bahwa perkataan yang keluar dari mulut saudara itu bisa membangun kehidupan seseorang atau bisa menghancurkan kehidupan seseorang? Setuju saudara? Coba dicek. Perkataan apa yang saudara lepaskan di rumah saudara? Perkataan yang membangun atau perkataan yang sedang menghancurkan anak-anak saudara? Yang sedang menghancurkan perasaan orang tua saudara? Perkataan macam apa yang sedang kita lepaskan di rumah kita? Dan semua itu sangat ditentukan oleh kedalaman hatimu. Apa yang ada dalam hati akan keluar lewat mulut. Coba renungkan itu. Waktu kita gak mau baca firman, kita gak mau mengerti firman, kita sedang mengisi hati kita menurut kebenaran kita sendiri, gak heran. Perkataan-perkataan yang keluar itu semuanya sedang menghancurkan orang-orang di sekitar kita. 2 poin, kerendahan hati dan bicara tentang kebersihan hati. Saya berharap kita bisa menjadi orang-orang yang gak cuman jago firman, saudara. Setuju ya? Tapi jadi orang yang jago juga melakukan. Dampaknya buat keluarga, dampak buat orang-orang sekitar. Tuhan disukakan dengan apa yang kita lakukan. Dimulai dari apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan terima kasih. Firman-Mu sudah dibagikan. Dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Kebenaran ini boleh kami hidupi, kami sadari. Bahwa semua perkataan yang keluar dari mulut kami itu berasal dari hati kami. Bahwa pikiran-pikiran yang sedang kami lakukan itu juga berasal dari hati kami. Tuhan selidiki kami. Tuhan uji kami. Mungkin hari ini kami melakukan banyak hal yang baik. Tapi kami juga mau Tuhan menguji motivasi kami. Apakah motivasi kami karena sakit hati, karena ketidakpuasan atau karena apa? Karena pengen diakui atau apa? Gak ada yang salah dengan hal yang baik yang kita lakukan. Tapi yang Tuhan mau kejar hari ini adalah tentang motivasi kita melakukannya. Bukan hanya tentang perbuatan, tetapi mengapa kita melakukannya itu jadi penting buat Tuhan. Daud menyadari ini dan Daud bilang, Tuhan selidiki aku. Dan biarlah hari ini juga Tuhan mau menyelidiki hati kita. Tuhan mau mengejar sampai kedalaman hati kita. Sebenarnya apa sih yang tersembunyi dalam hati kita? Tuhan terima kasih. Biarlah kebenaran ini boleh ada terus dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang sadar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau memberi persembahan. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati kami untuk memberi. Berkati juga CLCC yang mengelolanya. Supaya boleh jadi berkat untuk orang sekitar kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.